Ia melihat ke sekeliling, mencari-cari sesuatu. Wajahnya berubah panik. Ia mencoba terbang seperti saudara-saudaranya, tetapi tanpa selendangnya, ia tidak bisa kembali ke kahyangan. Saat itulah Awang Sukma memberanikan diri keluar dari persembunyiannya. "Apa yang kau cari, wahai perempuan jelita?" tanyanya pura-pura tak tahu. Sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like dan komen serta bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Baiklah, duduklah dengan nyaman. Aku akan menceritakan kepadamu sebuah kisah lama yang berasal dari tanah Kalimantan Selatan, sebuah kisah yang diwariskan turun-temurun, tentang seorang pemuda bernama Awang Sukma dan pertemuannya dengan para bidadari di sebuah telaga ajaib. Dengarkan baik-baik, karena kisah ini mengandung pelajaran tentang cinta, takdir, dan kehilangan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Awang Sukma. Ia adalah pemuda yang tampan, baik hati, dan rajin bekerja. Setiap hari, ia mencari kayu di hutan, berburu ikan di sungai, dan mengumpulkan hasil hutan untuk dijual di pasar desa. Namun, di balik kehidupannya yang sederhana, ada satu hal yang membuatnya berbeda dari pemuda lain di desa itu. Ia sering bermimpi tentang seorang perempuan cantik yang wajahnya tidak bisa ia lihat dengan jelas. Setiap kali ia bermimpi, suara perempuan itu terdengar lembut, bagai angin sepoi-sepoi di malam hari. Suara yang menenangkan, tetapi juga menyisakan rasa penasaran di hati Awang Sukma. Ia merasa ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan, sesuatu yang jauh lebih besar dari kehidupan sehari-harinya di desa. Suatu hari, saat Awang Sukma pergi berburu di hutan, ia menemukan jalan yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Pepohonan rimbun membentuk lorong alami, dengan sinar matahari yang menyelinap di antara celah dedaunan, menciptakan bayangan yang berkilauan di tanah. Ia mengikuti jalan itu, langkah demi langkah, hingga akhirnya ia tiba di sebuah tempat yang membuatnya terpana. Di hadapannya terbentang sebuah telaga yang jernih, airnya begitu bening hingga ia bisa melihat dasar telaga dengan jelas. Sekelilingnya dipenuhi bunga-bunga liar yang indah, berwarna-warni seperti permadani alam. Udara di sekitar telaga terasa segar, dan suara gemericik air memberikan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tempat itu terasa ajaib. Namun, yang lebih mengejutkan adalah apa yang ia lihat di telaga itu. Di tengah air yang tenang, tampak 7 perempuan cantik sedang mandi. Mereka memiliki kulit seputih pualam, rambut panjang yang berkilauan seperti benang emas, dan wajah yang begitu memesona, seolah bukan manusia biasa. Awang Sukma segera bersembunyi di balik semak-semak, tidak ingin mengganggu mereka. Ia menahan napas, takut suara sekecil apapun akan membuat para perempuan itu menyadari kehadirannya. Kemudian, matanya tertuju pada sesuatu yang tergeletak di tepi telaga, selendang-selendang tipis berwarna-warni. Sejenak ia berpikir, lalu tanpa sadar, ia mengambil salah satu selendang itu dan menyembunyikannya di balik bajunya. Ketika para perempuan itu selesai mandi, mereka berenang ke tepian dan mulai mengenakan selendang mereka satu persatu. Begitu mengenakan selendangnya, mereka melayang ke udara, terbang menuju langit dengan keanggunan yang luar biasa. Namun, satu dari mereka, seorang bidadari dengan selendang merah muda, tetap berdiri di tepi telaga, kebingungan. Ia melihat ke sekeliling, mencari-cari sesuatu. Wajahnya berubah panik. Ia mencoba terbang seperti saudara-saudaranya, tetapi tanpa selendangnya, ia tidak bisa kembali ke kahyangan. Saat itulah Awang Sukma memberanikan diri keluar dari persembunyiannya. "Apa yang kau cari, wahai perempuan jelita?" tanyanya pura-pura tak tahu. Bidadari itu menatapnya dengan mata penuh kebingungan dan ketakutan. "Aku kehilangan selendangku," katanya lirih. "Tanpa selendang itu, aku tidak bisa kembali ke tempat asalku." Melihat ekspresi sedihnya, hati Awang Sukma tergugah. Namun, ia juga menyadari bahwa inilah satu-satunya kesempatan baginya untuk mengenal perempuan dalam mimpinya. "Kalau begitu, tetaplah di bumi bersamaku," katanya. "Aku tidak akan membiarkanmu sendiri." Bidadari itu tidak punya pilihan lain. Ia menerima takdirnya dan akhirnya ikut pulang bersama Awang Sukma ke desa. Hari demi hari berlalu, dan seiring waktu, bidadari itu mulai terbiasa dengan kehidupan di bumi.
Awang Sukma memberinya nama Nawang Wulan, dan mereka pun akhirnya menikah. Kebahagiaan mereka semakin lengkap saat lahir seorang anak perempuan yang cantik. Namun, Nawang Wulan memiliki kebiasaan yang aneh. Ia selalu memasak nasi dalam jumlah yang sangat sedikit, tetapi hasilnya cukup untuk seisi rumah. Awang Sukma merasa penasaran, tetapi ia ingat janji yang ia buat kepada istrinya, ia tidak boleh mengintip saat Nawang Wulan memasak. Suatu hari, karena rasa ingin tahu yang tak tertahankan, Awang Sukma diam-diam mengintip dapur. Ia melihat istrinya memasukkan sebutir padi ke dalam periuk, dan ajaibnya, periuk itu penuh dengan nasi. Sejak saat itu, keajaiban itu hilang, dan Nawang Wulan harus memasak nasi seperti manusia biasa. Tanpa kekuatannya, Nawang Wulan semakin lemah. Suatu hari, saat ia sedang membersihkan rumah, ia menemukan selendang merah muda yang telah lama hilang, disembunyikan oleh Awang Sukma. Mata Nawang Wulan berkaca-kaca. Ia mengerti sekarang mengapa ia tidak bisa kembali ke kahyangan sejak awal. Dengan hati yang berat, ia menemui suaminya. "Aku telah menemukan selendangku," katanya pelan. Awang Sukma tersentak. "Jadi, kau akan pergi?" tanyanya penuh ketakutan. Nawang Wulan mengangguk. "Aku harus kembali. Tempatku bukan di sini. Tetapi, aku akan selalu mengawasi anak kita dari atas sana." Dengan hati yang berat, Nawang Wulan mengenakan kembali selendangnya. Ia memeluk anaknya untuk terakhir kalinya, kemudian perlahan melayang ke udara, semakin tinggi, hingga akhirnya menghilang di balik awan. Awang Sukma hanya bisa menatap ke langit dengan mata penuh air mata. Ia telah kehilangan cinta sejatinya, tetapi ia tahu bahwa cintanya akan tetap hidup dalam anak mereka. Sejak hari itu, setiap malam, ia duduk di tepi telaga, menatap langit, berharap suatu hari istrinya akan kembali. Dan begitulah, legenda ini diceritakan turun-temurun, tentang Awang Sukma yang kehilangan bidadari yang ia cintai, dan tentang telaga bidadari yang masih ada hingga kini, menjadi saksi bisu dari cinta yang abadi.